ataupun amal baik harus ikhlas sebagai bukti rasa cinta dan tunduk kepada Allah tanpa mengharap balasan pahala darinya. Sedangkan menurut saya dengan mengharapkan balasan pahala bisa menjadi motivasi agar hati selalu tergerak melaksanakan ibadah dan amal soleh. Tidak salah. Yang namanya ibadah memang lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita beribadah mengerjakan amal soleh. Pertama memang landasannya ikhlas. Yang kedua, kalau memang kita berharap pahala dari Allah, ya memang sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Di banyak ayat, Allah itu memberikan iming-iming, janji kepada kita. Bagi yang beramal soleh, yang beriman, dijanjikan oleh Allah surga. Man amila solihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, pahala kebaikannya kembali untuk dirinya sendiri. Itu iming-iming janji dari Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Coba diingat lagi itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini kan janji dari Allah, iming-iming dari Allah. Untuk mendapatkan semua kenikmatan surgawi yang Allah janjikan ini, syaratnya harus dipenuhi, yaitu iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Beritakan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang ngaku iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak cukup hanya ngaku iman. Tanpa amal soleh, pengakuan iman seseorang sia-sia. Karena tanda bukti dia benar-benar beriman, dia beramal soleh. Siapa yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka akan mendapatkan semua janji yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Boleh kita beramal soleh, supaya apa? Supaya dapat surganya Allah. Loh kok beramal kok mengharap surga? Karena Allah yang janjikan. Karena Allah yang janjikan. Maka tidak ada salah. Dan dulu Abu Bakar pernah berpesan kepada Umar, wahai Umar, di saat langkah kakiku yang terakhir akan meninggalkan dunia,
dan langkah kakiku yang pertama akan menapaki kehidupan akhirat. Ingatlah olehmu wahai Umar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan, petunjuk, tuntunan dan ancaman kepada kita melalui perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah olehmu wahai Umar, tidak ada ayat-ayat, tidak ada deretan ayat yang berisi tentang ancaman-ancaman, melainkan sesudahnya akan diiringi dengan ayat-ayat yang berisi janji-janji mulia penuh kenikmatan dari Allah. Tujuannya apa? Biar selain kita takut akan azab Allah, juga ada pengharapan pahala dari Allah. Begitu pula sebaliknya, tidak ada ayat-ayat yang berisi kenikmatan, melainkan sesudahnya senantiasa diiringi dengan ayat-ayat yang berisi ancaman. Tujuannya apa? Selain kita berharap pahala kebaikan dari Allah, juga takut akan siksanya. Isi Al-Quran selalu begitu. Kalau ada rentetan ayat isinya tentang janji-janji kenikmatan, biasanya sesudah itu akan ada ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman. Atau jika ayat itu dibuka dengan ancaman-ancaman, sesudahnya akan ada ayat-ayat yang berisi janji-janji mulia, janji-janji kebaikan, kenikmatan, dan seterusnya. Isi Al-Quran seperti itu. Isinya tidak tentang ayat yang isinya menyenangkan terus, itu tidak. Atau ayat yang berisi ancaman siksa terus, itu juga tidak. Selalu beriringan, berdampingan. Maka boleh-boleh saja mengharap pahala dari Allah. Dan seharusnya, sudah seharusnya begitu. Lah, orang yang mengharap balasan pahala kebaikan dari Allah, itu tentu ibadahnya ikhlas, karena hanya mengharap pahala dari Allah, bukan dari yang lain-lain, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk sum'ah dan lain sebagainya. Yang mengharap pahala dari Allah sudah barang tentu ikhlas, karena hanya Allah lah yang menjadi tempat dia bergantung, tempat dia berharap.